Setiap razia bocor dan kami kaget ketika warga merusak ada semacam bunker. Salah satu campuran mungkin ya. Ini tutup ini yang masih bagus gitu. Ratusan warga merusak sejumlah warung penjual miras oplosan di Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Selain merusak bangunan warung, massa yang tidak terkendali ini juga menghancurkan ribuan botol miras dari berbagai merek. Aksi anarkis ini terjadi buntut dari tewasnya 14 warga Jalan Cagak usai menenggak miras oplosan. Mereka menggelar pesta miras usai menghadiri acara pernikahan salah satu warga. Empat belas warga yang menjadi korban miras oplosan di Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, satu persatu tumbang dan meregang nyawa. Di Rumah Sakit Umum Daerah Subang, jasad korban miras oplosan kemudian dipindah dari ruang perawatan menuju ruang pemulasaran jenazah. 9 orang yang meninggal di sini, ya. Kemudian 1 orang yang meninggal di perjalanan, 1 orang lagi pulang paksa, ya. Tapi informasi terakhir pulang paksa juga meninggal. Yang masih dirawat di kita ada 4 orang di IGD. Kondisinya sangat kritis, ya. Itu yang. Pak, pada umumnya mereka ini mengalami apa sih, Pak? Ya, jelas kalau gagal nafas ya, karena terjadinya intoksikasi alkohol. Ke-14 korban ini diketahui telah membeli miras dari sebuah kios di Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Pada hari Sabtu pukul 22.30 bahwa ada korban meninggal dunia akibat minuman keras oplosan. Kemudian dari informasi tersebut kami dari Polres Subang langsung mengecek ke Rumah Sakit Ciereng. Dan benar terdapat 5 orang meninggal dunia saat itu. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan didapatkan info bahwa korban tersebut sebelumnya bersama-sama minum minuman keras oplosan di tempat pernikahan rumah kediaman Bapak inisial E. Polisi langsung mendatangi warung penjual miras pada malam itu. Namun tidak mendapati satupun para penjual miras ada di warungnya. Diduga kuat setelah mengetahui racikan mirasnya menelan puluhan korban jiwa, penjual miras melarikan diri. Para korban sempat dilarikan ke puskesmas. Namun, korban yang kritis langsung dilarikan ke rumah sakit. Sebagian korban yang kritis akhirnya meninggal dunia. Mengetahui korban berjatuhan semakin banyak, warga mulai beringas dan akhirnya melakukan pengrusakan warung penjual minuman keras. Ketika kami mau berangkat ke Polsek, ada 2 warga kami yang kritis. Ini yang hajatan, sama bareng dengan yang meninggal, minumnya bareng. Nah, ketika itu akhirnya kita bawa ke puskesmas. Di puskesmas sudah banyak orang,
ini sudah kemudian kondisi semakin kritis, dibawa ke RSUD Cereng. Akhirnya meninggal di sana. Nah, di sanalah kejadian warga mulai beringas, sudah tidak bisa ditahan. Terjadilah pengrusakan pada Minggu malam Senin, kalau tidak salah mulai jam 11 malam. Tak hanya satu kios saja yang menjadi korban amukan massa. Beberapa kios lain yang juga diketahui menjual minuman keras juga diamuk warga. Waktu itu semua kios itu sudah rusak sampai jam 1 malam. Usut punya usut. Para korban yang tewas adalah mereka yang membeli miras sejak hari Kamis. Mulai terkuak itu kan dari TKP Hajatan. Nah, sebelum TKP Hajatan ini, hari Jumat ini ada. Itu suami istri. Dan itu bukan warga kami, tapi warga Desa Tambakan. Nah, orang belum sadar bahwa meninggalnya itu, yang suami istri ini, gara-gara miras oplosan. Diketahui, miras dibeli dengan harga Rp22.000 hingga Rp28.000 per botol atau per liter. Para korban tumbang beberapa jam setelah menenggak miras oplosan. Setiap razia bocor dan kami kaget ketika warga merusak ada semacam bunker. Salah satu campuran mungkin ya. Ini tutup ini yang masih bagus gitu. Dan meninggalnya sejumlah warga Jalan Cagak, Polres Subang langsung menangkap 2 pelaku pembuat miras oplosan yang menewaskan belasan orang di Subang, Jawa Barat. Kedua pelaku merupakan pasangan suami istri, Natali Naibaho dan Rita Hediana. Keduanya merupakan pemilik bisnis miras oplosan yang membuat warga Jalan Cagak meregang nyawa. Tim kami bisa mengamankan 2 orang tersangka yang diamankan di daerah Bandung Barat. Keduanya ditangkap setelah melarikan diri ke Bandung Barat. Ketika kami mengamankan barang bukti tersebut, saat itu calon tersangka saat itu melarikan diri karena takut didatangi beberapa masyarakat pada saat itu. Dari tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, mulai dari bahan baku hingga alat yang digunakan untuk memproduksi miras ilegal. Polisi juga mengamankan mobil tersangka yang dipakai untuk melarikan diri. Kami mendatangi lokasi yang diduga menjual minuman keras oplosan, yaitu yang berlokasi di kios milik N, alamat Jalan Raya Jalan Cagak, Desa Tambakan, dan kami mengamankan barang bukti. Pasal 204 KUH Pidana dan atau pasal 146 Junto, pasal 140 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.
Lantas, seperti apa kondisi peredaran miras di Subang? Tim telusur kemudian menelusuri Jalan Cagak Subang yang menjadi pusat sentral perdagangan miras oplosan dan ilegal. Alangkah terkejutnya kami mengetahui bahwa warung-warung penjual minuman keras berada persis di pinggir jalan utama, tepat di depan toko oleh-oleh. Bagi siapapun dapat dengan mudah untuk mengaksesnya. Tim telusur kemudian mendatangi warung tempat penjualan miras oplosan yang kemarin merenggut belasan nyawa. Di lokasi ini, kondisinya begitu berantakan. Saat ini saya berada di sebuah kios di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Di kios ini diduga adalah kios yang meracik miras oplosan yang telah menewaskan belasan masyarakat Subang. Di kios ini saya melihat juga banyak sekali botol-botol bekas miras dan juga beberapa botol yang diduga digunakan untuk meracik miras oplosan. Mengingat lokasinya tepat berada di jalan utama Subang menuju Bandung, apakah benar warung-warung penjual miras ini sengaja dibiarkan? Tidak juga, karena sering dilakukan razia, ya itu. Akan tapi ketika dilakukan razia, bocor. Setiap razia bocor, tutup sebagian. Hasilnya hanya sedikit-sedikit. Dan kami kaget kemarin ketika warga merusak ada semacam bunker di kios itu. Ternyata miras oplosannya begitu banyak. Ada 2 tahun lah. 2 tahun sudah, termasuk yang tempat pengoplosan sudah berjalan sekitar 2 tahun. Ada sekitar 2 tahun lah kayaknya. Tim telusur juga menemui salah satu warga yang cukup gerah dan resah dengan adanya penjualan miras di Jalan Cagak. Kita ke sini tuh, ini ternyata gudangnya nih. Ini gudangnya. Di gudang ini ternyata ada dus-dus. Ternyata oplosan, kayaknya itu diduga oplosan-oplosannya itu ya, baunya juga udah beda lah. Oh, oke. Jadi ini botol-botol yang isinya minuman. Iya, begitu. Diduga minuman keras ini ya. Dan memang dugaan kita kuat tuh, karena memang di dalam tempat, kayaknya ini tempat penyulingannya ya sebelah sini. Kami kemudian masuk ke tempat yang diduga sebagai lokasi pengoplosan. Nah seperti ini kan, ini bekas tutup-tutup yang gemblingnya itu. Nah ini kan McDonald ini. Oh ini yang sama. Iya, yang di lain katanya ini harganya 25, 27. Nah di sini itu, di sekitaran sini itu 22 sampai 25. Oh jadi di sini tuh. Di sini tuh ya lebih murah, makanya pada ke sini. Nah ini botol-botol bekasnya ini. Dusan kan? Iya, ini botol-botol yang memang dikeluarin. Oh, oke. Kemungkinannya ya. Kayak gini. Nah mungkin ini campurannya itu kayak gini. Ini salah satu campuran. Nah, kita nggak tahu sih ya. Ini jadi di sini tempat diduga tempat masaknya ya? Iya, tempat mencampurnya itu. Yang masih bagus gitu. Oh iya, masih bagus ya. Barulah dimasukkan ke. Oke. Nah, dari jadi diduga di sini udah berapa lama berjalan? Waduh, saya kurang tahu persis, cuman kayaknya udah lama. Sudah tahun-tahunan? Iya, sudah tahunan. Oh. Setiap razia bocor dan kami kaget ketika warga merusak ada semacam bunker
salah satu campuran mungkin ya. Ini tutup ini yang masih bagus gitu. Salah satu korban miras oplosan yang tewas adalah Muhammad Rizky Hadijaya, seorang pemuda berusia 20 tahun. Rizky tewas setelah mengkonsumsi miras yang ternyata adalah miras oplosan. Saat proses pemakaman, keluarga dan kerabat begitu terpukul dengan kematian Rizky. Mereka tak menyangka Rizky harus meninggal dunia di usia yang masih terbilang muda. Rizky kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Istuning, Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pipin, ibunda Rizky, begitu terpukul dengan kepergian anak tersayangnya. Kepada tim telusur, Pipin bercerita bagaimana ia mendapat kabar kepergian anaknya. Karena dapat info dari kakak saya. Dia lagi ada di di rumah sakit. Kebetulan pas malamnya nggak bisa nerima telepon, jadi paginya saya dengar berita. Rasanya pasti sedih ya, sakit hati, sakit gitu, maksudnya sedih, ditinggalin anak gitu. Tapi harapannya mudah-mudahan tidak ada korban seperti ini lagi ke depannya. Pipin berpesan agar peristiwa ini cukup menimpa anaknya saja dan tidak ada lagi korban miras oplosan berjatuhan. Ia merasa begitu berat ditinggalkan anak tercinta. Itu diserahkan kepada pihak kepolisian aja. Ya. Kalau mudah-mudahan harapannya tidak ada. Delapan 18 orang. Yang masuk ke RSUD Ciareng sekitar 15 orang. Yang masih hidup? Yang masuk dulu ke RSUD Ciareng dan akhirnya meninggal 15 orang. Dan yang di luar itu 3 orang. Termasuk warga kami yang pertama meninggal itu. Itu kan tidak ke rumah sakit. Sebagian besar korban merupakan warga di Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Peristiwa tewasnya belasan orang akibat miras oplosan tak bisa diabaikan begitu saja. Tim telusur kemudian menemui Dr. Ponti, seorang dokter spesialis penyakit dalam yang bertugas di RSUD Subang, Jawa Barat. Kami ingin mencari tahu bagaimana seseorang bisa tewas setelah mengkonsumsi miras oplosan. Dan apa bahayanya mengkonsumsi minuman keras oplosan bagi tubuh. Yang bikin fatal itu bila henti jantung mendadak. Jadi jantung kita itu sebetulnya ada semacam trigger listriknya, ya. Ada sumber listriknya, kemudian ada kekuatan pacu jantung. Nah, itu yang paling fatal itu biasanya kalau menyebabkan kematian mendadak itu pada trigger listriknya. Betul. Jadi tiba-tiba tidak ada impuls listrik sehingga jantung berhenti bekerja. Informasi di lapangan, ada dugaan kuat bahwa para pelaku mencampur bahan campuran lain ke dalam miras oplosan yang akhirnya menjadi penyebab kematian. Di antaranya adalah solar, spiritus, hingga bahan kimia M3. Lantas, bagaimana efeknya bila bahan berbahaya ini dicampur dan dikonsumsi oleh manusia? Kalau spiritus dan solar sendiri itu sebetulnya paling seringnya menyebabkan perdarahan di saluran pencernaan, ya, karena ada beberapa kasus percobaan bunuh diri itu biasanya
paling sering pakai spiritus atau solar atau bensin gitu. Bagaimana kalau dicampur alkohol itu memang kembali lagi gimana kadarnya gitu, kadar alkoholnya berapa, kemudian solarnya spiritus berapa. Tapi yang pasti sih mau walaupun sedikit ya, itu pasti akan ada gangguan. Yang pertama di saluran pencernaan, tapi yang paling bahaya adalah ke ginjal biasanya. Gitu. Itu bisa menyebabkan gagal ginjal akut gitu pada orang yang sebetulnya ginjalnya baik-baik saja. Berulang kali terjadi dan berulang kali pula penegak miras oplosan mati. Demi sebuah sensasi, nyawa begitu tidak ada arti.